Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Wawan Pribadi, Bapak Ahmad Syarif. Kembali lagi. Ibu Bupati Sidoarjo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kaisang Jumantuk. Kemudian rekan saya, partner saya yang ganteng, AKBP Wahyu, Kapolres Sidoarjo. Kemudian Muspika Kecamatan Bulu, ada Bapak Camat di sini. Kemudian ada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Kemudian ada Kepala Desa Sanggang, Ketua LPM Sidoarjo, yang saya berikan atensi juga kepada kelompok petani muda Nusantara Farm Sanggang sudah berinisiasi membentuk suatu kelompok yang mewadahi seluruh generasi muda milenial. Tadi sudah disampaikan daripada yang generasi muda ini melakukan kegiatan hanya main game online, tapi saya perlu sampaikan kalau game online yang benar-benar itu menghasilkan banyak penghasilan. Tapi karena kalau yang asal iseng saja ini akan menghabiskan waktu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sudah berinisiatif untuk membentuk suatu wadah sehingga akan tersalurkan kreativitas yang nantinya akan mendatangkan suatu hal yang positif dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun tempat wilayah yang ditempati. Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penanaman pohon sejumlah 1000 alpukat. Nggak tahu jenisnya apa nih alpukat? Alpukat mentega atau alpukat mana? Alpukat mentega. Alpukat mentega ini laku dia di seluruh supermarket. 1000 alpukat mentega yang nantinya akan disebar bukan di sini saja, jadi di seluruh desa Sanggang. Dan saya ketahui bahwa 2 tahun yang lalu saya pernah menginjakan di sini di desa Sanggang ini. Saya pernah naik ke gunung sana itu. Di sana ada towernya Pak polisi itu di sana. Ada tower BTS-nya itu, ada tower HT-nya. Di sana saya lihat. Di sana pada 2 tahun yang lalu di samping kanan maupun kiri jalan ini durian-durian masih ditanam kecil, baru dibuat lubangnya saja. Jadi saya lewat 2 tahun sudah sebesar pohon ini, pohon sengon ini, albasia ini begini besarnya. Jadi 2 tahun. Tadi saya sempat menanyakan kepada ketua LPM ini yang duluan berbuah alpukat apa durian. Ternyata yang berbuah duluan adalah alpukat, berarti sudah tepat. Yang menandakan bahwa 2,5 tahun ini alpukat diharapkan sudah belajar berbuah. Karena saya juga pernah menanam alpukat, saat ini sudah berbuah juga mentega. Itu kemudian mungkin alpukat ini saya mungkin sedikit tahu banyak tentang alpukat ini. Alpukat ini sebenarnya bukan asli dari tanaman dari Indonesia. Alpukat ini adalah tanaman yang berasal dari Meksiko ataupun Amerika Tengah pada saat itu. Dan alpukat ini dibawa ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sekitar abad ke-20, antara tahun 1920 sampai 1930. Ini pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda membawa 20 jenis alpukat. Nah, yang 20 jenis alpukat ini banyak sekali. Yang kita tahu sekarang kan alpukat mentega, alpukat apa lagi itu? Alpukat yang kendil itu dan lain sebagainya. Ini ternyata masih banyak jenis alpukat yang perlu kita budidayakan. Memang saat ini alpukat yang paling yang paling menjanjikan dan paling diminati oleh untuk dikonsumsi adalah alpukat mentega. Ini sebenarnya saat ini memang sudah di berbagai belahan Nusantara kita sudah dibudidayakan alpukat ini. Di samping memang alpukat ini
memang untuk dikonsumsi baik sekali. Ya. Dikonsumsi baik sekali, dia mengandung asam lemak tak jenuh, dia merupakan sumber lemak tetapi dengan kalori yang sangat rendah. Ini yang bagus. Biasanya kan lemaknya tinggi, kalorinya pasti tinggi. Tapi alpukat ini lemaknya tinggi tapi kalorinya rendah. Ini karena kelebihan dari alpukat. Dan sebenarnya daun alpukat ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit, pengobatan, misalkan kencing manis dan sebagainya. Di luar sudah dikembangkan hal seperti itu. Itu sepengetahuan saya. Mungkin Pak Dandim kok tahu sekali kan? Karena saat ini memang saya sedang menempuh studi di UNS tentang UMKM, sehingga saya tahu banyak tentang UMKM yang perkembangan di Nusantara ini lagi menunggu. Sehingga tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Nusantara PAM bahwa UMKM ini ada perlu kita kembangkan. Ya. UMKM di masa pandemi ini adalah tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia. Karena kita bisa lihat beberapa perusahaan besar saat ini kolap. Contohnya perusahaan tekstil yang terbesar di Indonesia saat ini sudah ya sedikit banyak sudah mengalami penurunan produksi. Nah, yang terakhir penjaga ketahanan pangan di desa masing-masing di wilayah Nusantara Indonesia ini adalah apa? Tulang punggungnya ya UMKM. Karena apa? UMKM itu ada ciri khasnya. Dia memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian UMKM ini cirinya dia mengambil bahan produksi dari berasal dari sendiri, kemudian diolah secara sendiri dan dijual sendiri. Ini semboyan UMKM. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun dia tidak akan terpengaruhi oleh pasokan bahan dasar yang akan diproduksi, karena UMKM ini sifatnya seperti itu. Diharapkan melalui Nusantara Farm ini dikoordinasikan oleh RPM juga Sukoharjo, ini sangat saya berterima kasih juga, sangat membantu ini. Hal-hal yang ini perlu ditingkatkan. Karena sekali lagi saya sampaikan UMKM adalah tulang punggung ketahanan pangan di saat pandemi seperti ini. Ya, perusahaan besar sudah ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada LPM Sukoharjo yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Kodim Sukoharjo, dan tentunya juga nanti kepada Kapolres Sukoharjo. Nanti kita bergerak secara sinergitas untuk menciptakan bukan saja nantinya penanaman alpukat saja Pak, nanti kita berdayakan di seluruh wilayah-wilayah ataupun lahan-lahan yang mungkin lahan tidur yang tidak termanfaatkan di seluruh khususnya Kabupaten Sukoharjo kita manfaatkan, sehingga lahan-lahan yang tidur terbengkalai kemudian tidak terurus kita bisa maksimalkan untuk budidaya dan manfaatkan pada tanaman-tanaman produksi yang menghasilkan. Demikian mungkin perlu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.